Gak semua hal-hal viral di luar negeri itu perlu kita ikutin di negara kita tercinta. Karena secara moral, secara akhlak, secara budaya mungkin ada yang kurang cocok. Makanya lebih baik ya cukup di luar negeri saja. Kalau misalnya emang kita pengen menikmati, jangan sampai di-recreate ulang di negara kita tercinta. Karena apa? Karena secara respon mungkin bakal berbeda dengan respon orang-orang di luar negeri. Sama seperti apa yang bakal gue bahas sekarang. Ini lagi ada drama. Dramanya langka banget nih. Tiba-tiba kita kembali lagi ngomongin soal food vlogger yang sedang ramai dipermasalahkan sama orang-orang gara-gara nyobain satu makanan viral di Thailand namanya Fat Choi Croissant. Ya, croissant, ya itulah pokoknya. Jadi semacam roti yang entah kenapa secara garnishnya, anjir, secara penampilannya agak sedikit disturbing. Emang kayak gimana sih Bang Rey penampilannya? Tolong nih buat YouTube ya, gue pengen nampilin sesuatu yang gue bisa konfirmasi ini makanan ya. Cuman mungkin YouTube sendiri pun PTSD gara-gara kejadian momen beberapa tahun yang lalu Eric Colim dan juga bulunya. Seperti inilah visual makanannya, Fat Choi Croissant. Ngapain coba ya? Ya kalau misalnya buat penasaran dong sih kagak masalah ya. Tapi in this country dimana mungkin perempuan-perempuan kita ya sedang berjuang untuk bisa tetap merasa aman gitu. Tinggal di negara kita tercinta ya. Dan bagaimana pejuang-pejuang hak-hak perempuan itu terhad banget untuk bisa melindungi perempuannya sendiri. Kita dihadapkan dengan sebuah makanan yang justru mendegradasi perjuangan tersebut. Sebenarnya ini nggak mengobjektifikasi perempuan juga sih, tapi laki-laki men. Soalnya pubic hair ya atau bulu jambi ini nggak cuman perempuan dong yang punya, ya nggak sih? Dan well, kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini apa yang terjadi. Selamat datang di Ngobrolin Persen Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Ya, basically jadi ada makanan viral yang akhirnya dicobain juga sama food vlogger Indonesia. Kalau misalnya lu cek di internet, udah banyak banget yang nyobain ini, entah itu di TikTok ataupun entah itu di Instagram. Bang Stefan Wang, Christina, si Bung Bung JKT, ini JKT apa ini gue nggak tahu nih, pokoknya bukan JKT48 harusnya. Aili Tantono, Marsha J Chang dan masih banyak lagi. Mereka dengan sangat amat bangga mencoba makanan dengan visual yang agak sedikit aneh ini. Ya, dan ini dipermasalahkan bahkan sama orang-orang yang ngeliat videonya sendiri di kolom komentar, bahkan followers dari food vloggernya sendiri. Nah, pertama kali gua tahu masalahnya itu berasal dari Twitter, akunnya Kak Asya. Beliau ngomentarin sebuah postingan Sister in Dangers dengan ngelampirin screenshotan food vlogger yang nyobain makanannya juga. Di mana beliau bilang, siapa yang jijik dan marah juga dengan objektifikasi vulgar kemaluan perempuan kayak gini. Nggak ada otaknya sih orang-orang yang jadikan vagina bahan lelucon murahan untuk promosi makanan. Perempuan dan laki-laki kayak gini sama tololnya. Melanggengkan seksisme, normalisasi pelecehan seksual, body shaming, dan eksploitasi tubuh perempuan di saat kita semua masih berjuang keras melawan kekerasan seksual dalam segala bentuknya. Kemudian akhirnya postingan dari Kak Asya itu dilihat di Twitter gua. Beliau bilang vagina dan payudara itu bagian tubuh perempuan yang paling sering kena cemooh dan dibikin sexist jokes. Padahal dua bagian itu adalah anugerah paling mulia dari Tuhan. Tempat kalian terlahir dan bertumbuh, vagina juga alat perempuan, tempat untuk membuahi dan melahirkan. Payudara bukan cuma hiasan, tapi juga untuk menyusui. Konten-konten kayak gini bener-bener disgusting. Yang berpartisipasi juga sick. Awalnya gue kira ini cuman bermasalah di Twitter doang, tapi setelah gue cari tahu doxly-nya ya, kayak salah satu yaitu video dari Kak Nanakot ya, salah satu food vlogger yang nyobain makan juga, itu udah banyak banget dapat protes dari orang-orang di kolom komentar. Ya, kayak misalkan Donna Macdon bilang dalam dunia kuliner ada batas antara unik dan mengurangi appetit. Buat saya ini lebih ke menjijikan daripada menggugah selera. Nah, buat lu semua yang penasaran ini asal muasal videonya dari mana, lu bisa lihat sendiri dari chef Thailand namanya Bangki_ii. Ini video yang lagi rame banget ya di sosial media. Poison dikasih bulu jambi. Akhirnya dijadikan dressing ya atau topping. Dan begitulah kira-kira kulinernya jadi. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah apakah bulu tersebut beneran bulu jambi? Jawabannya tidak. Ini namanya Fat Choi atau makanan yang memiliki bentuk mirip rambut. Ini artikel udah ada di tahun 2023 dan akhirnya digunakan kembali ya dan viral di tahun 2026. Cuman di artikel ini kita bisa lebih tahu lagi ya tentang Fat Choi itu apaan. Jadi, Fat Choi dikenal dengan beberapa nama. Fat Choi Black Moss, sayuran rambut, serta Fat Choi
Dikutip dari Powing, Facoy sering dijadikan sebagai hidangan utama dalam momen tahun baru Imlek. Sedangkan dikutip dari The Star, Facoy adalah lumut hitam sejenis ganggang darat yang bisa dimakan dengan bentuk mirip helaian rambut hitam panjang. Seringkali tanaman herba ini dijual kering, kemudian dilarutkan dan dimasak dalam saus atau kaldu berbasis shiitake kering ya. Jadi awalnya itu bukan dipakai untuk yang kuliner manis. Istilahnya itu kayak digabung sama croissant gitu, bukan, justru sebaliknya. Ya, jadi awalnya facoy ini sering banget dikombinasikan dengan makanan-makanan yang asin. Ketika dimasak, sayuran rambut akan menjadi seperti benang yang dikenal kenyal dengan rumput laut yang samar, rasa rumput laut yang samar. Tanaman facoy tumbuh di dataran gersang dan sebagian besar ditemukan di dataran tinggi Mongolia dalam serta provinsi barat laut Qinghai dan Gansu. Coba kita lihat visualnya kayak gimana ya, facoy. Ya mirip banget kayak bulu-bulu tertentu gitu. Bulu-bulu apaan tuh Bang Ray? Ya lu bisa tanya sendiri ya ke food vloggernya ya. Nah kemudian akhirnya ini dibuat ulang facoy sebagai kuliner dengan digabungkan menggunakan croissant, jadilah seperti ini, facoy croissant. Terus akhirnya dicobain juga sama food vlogger kita di beberapa hari yang lalu. Ya, lu tinggal search aja di Google, udah banyak banget nih yang nyobain. Di TikTok ini gak sedikit juga banyak yang rasa risih ya. Alhamdulillah kalau misalnya lu ngelihat bagaimana komentar TikTok terkait video ini, kayak seakan-akan mereka akhirnya punya kewarasan gitu loh. Gak yang selalu anomali ya. Di Instagram coba kita lihat gimana komentarnya. Akashi Desai apa nih? Maaf, tanpa ngikutin tren yang gaya etis ini, food vlogger masih bisa kok dapat engagement tinggi. Justru kalau mereview makanan kayak gini, orang-orang jadi kurang respect. Food vlogger juga influencer, ya kali mau nge-influence dengan nge-review makanan yang bentuknya menjijikan tanpa ada rasa risih atau bersalah sama sekali sama yang nonton. Sebenarnya ada juga sih makanan-makanan yang terkesan menjijikan tapi masih tetap bisa dicoba gitu ya. Kayak misalnya permen-permen yang rasanya tuh bisa random. Kan katanya ada juga tuh rasa-rasa yang menjijikan. Nah, itu bisa tuh dicoba. Cuman emang ini yang dipermasalahkan adalah visual dari makanannya yang terkesan kayak mirip bagian tubuh tertentu manusia ya. Gue pun paham rasanya bagaimana orang-orang risih ngelihat makanan ya. Dan kalau misalnya semua tanya ke gue apakah gue penasaran buat nyobain makanannya, well dari awal gue nggak terlalu suka croissant ya. Jadi gue gak terlalu tertarik. Lanjut, komentar dari Kayu bilang, melecehkan wanita sih menurut gue. Tolong ya food vlogger, gak semua harus direview, apalagi yang gila nih kayak gini. Ya, Ilyas bilang, sorry kalau baper, tapi buat yang muslim please deh ya, jangan dinormalisasi. Islam itu ada halalan toiban, artinya selain halal harus toib. Makanan yang disajikan dengan menjijikan bisa jadi bahan-bahannya halal, tapi apakah toib? Sumpah ya, kayak jijik aja sewajarnya. Antik bilang, take down aja sih Ci, gak etis banget makanan bentuk kayak gitu. Semoga lebih bijak lagi dalam membuat video untuk food vlogger ya. Lanjut, Siti Keno, sekor Ci, review beginian serius. Ya, resource, esensi dan hakikat dari sebuah makanan apa sih sebenarnya? Apakah harus bikin makanan yang aneh-aneh biar viral, atau bikin makanan yang benar-benar enak atau lezat biar viral? Lanjut, Abrah bilang, Nazul Menjak. Ya ini pun gak cuman rame ya komentarnya di Instagram dengan tendensi yang sama, tapi lu pun sendiri bisa ngelihat bagaimana respon orang-orang di TikTok ya dengan video yang sama. Meskipun likes-nya udah sampai 81.000. So bilang, girls jangan lupa kita punya harga diri sebagai perempuan. Jaga cara kita berkomentar, berbicara, dan mengekspresikan diri. Sekarang makin banyak komentar yang kelewat batas dan malah dinormalisasi, dan jujur itu cukup miris. Hargai diri sendiri, jangan sampai kita terlihat rendah hanya karena merendahkan diri kita lewat kata-kata. Kita saling mengingatkan bukan karena aku paling pintar, tapi karena kita sama-sama ingin tumbuh dan jadi perempuan yang lebih baik lagi. Tetap semangat dan jangan lupa jaga harga diri kalian masing-masing. Yunus bilang, takutnya ada 1-2 helai yang asli. Makin sepet lagi nih mulut gue nih waktu ngejelasin. Berarti bilang enggak etis, Sinsin bilang enggak lucu, Bungsu bilang yang strawberry lagi read day itu. Why? Pija bilang itu makanan loh. Mei bilang punten kalau salah kak, dengan segala kerendahan hati mau di take down videonya, jujur enggak etis sekali, banyak terima kasih. Coba kita cek Koroisan aja di TikTok. Banyak sekali nih yang review. Jadi omongan gue tetap sama ya di awal video. Gak semua hal yang viral itu harus lu cobain. Apalagi kalau misalnya viralnya di luar negeri. Siapa tahu butuh penyesuaian budaya dulu ya di negara kita tercinta.
Apalagi mungkin secara kondisi sangat amat berbeda gitu. Mungkin ini terbiasa buat orang-orang yang biasanya pergi ke luar negeri kayak misalnya ke Thailand dan segala macam, tapi buat orang-orang Indonesia sendiri yang mungkin secara majority bahkan susah buat travel ke daerah-daerah lokal, tiba-tiba melihat kuliner yang seperti ini, pasti mereka bakalan culture shock, coy. Apalagi dengan peristiwa yang dulu pernah kita ingat sangat amat baik gitu ya. Terlebih buat lu pada yang sering ngeliatin videonya Om Eriko Lim. Om Eriko Lim bilang kayak, gua udah basah lu baru nyebur aja. Ya anyway, gimana tanggapan kalian semua terkait croissant Fat Choi ini? Untuk menutup video ngopi, gue bakal ngasih lihat postingan yang lucu banget. Ini dikirim dari perangkat desa Konoha, dimana out of nowhere akun Twitter ini langsung nanyain ke Pak Anies Baswedan berapa pendapatan beliau dari hasil payout X atau chain blue. Dan Mus Anies menjawab dengan sangat amat memeable dengan bilang, "You guys are getting paid." Ya kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye bye.